Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial untuk mengkoneksikan database dengan Java. Dimana sebelumnya kita telah membuat form dasar Java, dan yang kedua yaitu kita membuat tampilan menu dengan menggunakan Java. Untuk tutorial kali ini saya akan menjelaskan tentang mengkoneksikan database dengan menggunakan MySQL lalu dikoneksikan dengan Java. Yang pertama, itu kita setelah membuat project dan form-form yang akan kita koneksikan ke database. Sebelum kita mengkoneksikan ke database, kita harus membuat database. Misal nama database-nya yaitu butik dengan nama datanya yaitu pelanggan. Ini adalah tabel yang telah kita buat. Dimana saya akan mengkoneksikan tabel pelanggan tadi dengan Java. Pada form pelanggan kita klik. Di sini kita buat untuk formnya terlebih dahulu, dimana dalam satu form itu terdiri dari ID pelanggan, nama pelanggan. Nah, di bawahnya terdiri dari simpan, edit, hapus, dan keluar. Langkahnya sama ya dalam pembuatan form dalam pembuatan yang sebelumnya. Untuk cara input codingnya juga sama. Untuk memasukkan simpan, klik kanan, event, action per format, action per format. Pada private file kecil button 1 action per format, kita masukkan JavaScript-nya. Nah, di sini adalah JavaScript-nya untuk penyimpanan. Sedangkan untuk editnya sama ya angkanya ya, dari event, action format, klik. Nah, di sini juga saya sudah mengetikkan. Di sini ada beberapa angka. Pada update pelanggan ini adalah pelanggannya itu adalah nama database-nya, dan nama pelanggannya itu merupakan nama pelanggan yang nantinya akan membuat tabel. Jika terjadi kesalahan pada penyimpanan atau posisinya kurang benar, maka akan muncul tampilan maaf gagal mengetik. Kembali ke desain. Untuk button hapus sama, ini adalah scriptnya. Perbedaannya hanya pada delete from pelanggan. Delete from pelanggannya itu nama database-nya yang telah kita buat tadi, ya, dimana ID pelanggan JTextFile 1. Nah, jika terjadi kegagalan maka akan tampil pesan gagal menghapus. Untuk keluarnya beda dalam pembuatan menu keluar ya. Kalau di button ini kita pilih event, action per format. Nah,
di sini kita sama disposal. Selanjutnya untuk mengkoneksikan, jangan lupa di library sini kita pilih MySQL JDBX driver MySQL connector Java. Itu harus diaktifkan karena jika MySQL JDBC nya itu tidak diaktifkan, maka koneksi antara database dan network itu tidak akan bisa terjadi. Untuk kita menjalankannya sama ya. Misalkan pada data transaksi, pilih klik kanan, pilih rantai. Pada data pelanggan kita masukkan ID pelanggannya, misalkan untuk nama pelanggannya yaitu Mita. Simpan. Nah, untuk menjalankannya kita klik kanan, pilih rantai. Pada ID pelanggan kita masukkan misalkan 13. Nama pelanggan kita klik simpan. Kalau misalkan tidak ada konfirmasi maaf gagal menyimpan, itu tandanya kita berhasil menyimpannya. Selanjutnya kita memasukkan ID pelanggan 2. Edit. Nah, berhasil. Untuk menghapusnya kita juga sama masukkan ID pelanggan, misalkan 1 Mita. Untuk melihatnya kita bisa buka di lokal hostnya. Ini adalah ID pelanggan. Ini adalah contoh dari ID pelanggan dan nama pelanggan yang telah kita masukkan. Nah, untuk menghapusnya Mita, hapus. Gak lihat di lokal hostnya. Bahkan di ID pelanggan ini nama Mita sudah tidak ada lagi. Untuk keluar, nah selanjutnya untuk keluar dari data pelanggan langsung keluar, maka akan keluar. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk membuat menu tampilnya, kita buka dulu form pelanggan. Nah, pada data pelanggan, kita buat labelnya terlebih dahulu untuk menampilkan sebuah nama ID pelanggan dan nama pelanggan. Tentukan tempatnya. Nah, di sini kita masuk. Pada desain selanjutnya, setelah kita menentukan desain, kita pilih search untuk searchnya. Nah, pada public class form pelanggan, kita ketikkan seperti di bawah ini, yaitu default table mode 1 type mode. Nah, di bawahnya kita juga isikan lagi string, dimana di sini ID pegawai dan nama pegawai yaitu berfungsi untuk memberi nama pada sebuah tabel yang nantinya akan kita buat. Misalkan yaitu kita bebas ya memberi nama tabelnya, yang penting sesuai. Nah, pada status void kita akan mendeklarasikan untuk menu tampilnya. Pada status void kita ketikkan try connection, koneksi sama dengan connection dalam kurung driver manager get connection. Nah, di sini JDBC itu menunjukkan MySQL atau data lokasi database-nya, yaitu yang bernama butik. Result rs sama dengan koneksi dot statement. Select bintang from pelanggan di sini yaitu untuk menampilkan semua data dari pelanggan. Setelah itu, untuk menjalankannya, kita coba lagi. Nah, di sini sudah tampil. Misalkan kita untuk memasukkan ID pelanggan, misalkan dengan nomor ID 11 dengan nama pelanggan mitra. Kita simpan. Dengan ID 11, nah di sini sudah tampil. Selanjutnya, misalkan kita akan menghapus ID pelanggan dengan nomor 11 dengan nama pelanggan Nita. Kita buka di database-nya. Di
sini sudah tidak ada Nita lagi. Data pelanggan, misalnya kita akan menghapus data pelanggan dengan nomor ID 11, nama pelanggannya Nita. Kita akan menghapusnya, maka pilih hapus. Untuk melihatnya, kita lihat di database-nya, maka tidak ada Nita. Di sini sudah tidak ada Nita. Misalkan kita akan mengeditnya dengan nomor ID pelanggan 001, nama pelanggannya kita ganti menjadi Ratih. Kita pilih edit, kita buka pada database-nya dulu. Di sini dengan nomor ID 001 atas nama Ratih telah muncul. Ini yaitu hasil dari pengeditan yang tadi telah kita lakukan. Misalkan kita buka lagi di netbin-nya, di sini juga nanti dengan ID pelanggan dengan ID pelanggan nomor 1 akan berganti nama menjadi Ratih. Untuk keluar, kita klik keluar.